Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai terompet. Dan kalau terompet ini untuk dinyalakan atau dimainkan di depan satu tempat kandang ular. Kalau di India, ularnya bisa nari-nari ke atas. Ular kobra lagi. Maka banyak orang India, anak-anak kecil pun dipatok ular, mereka tahan, bisa ular kobra. Di Indonesia kemarin, Jawa Timur, ada seorang yang memelihara ular kobra sudah lama. Dan kemudian king kobra itu mematok dia. Akhirnya dia pun pingsan dan kemudian tidak tertolong nyawanya. Padahal orang India, anak-anak kecil mainan dengan ular kobra, dipatok kepalanya, dong, itu malah ditabrak lagi oleh anak itu dan tidak apa-apa. Maka kalau ular itu dalam pertunjukan-pertunjukan di sana masuk dalam suatu kayak semacam besek atau tenggok yang terdiri dari anyaman rotan atau bambu, kemudian dipakai seruling. Terus ularnya bisa menari-nari mengikuti orang yang main seruling itu. Belok sana ikut sana, belok sini ikut sini. Maka itu yang dinamakan ular mengikuti irama. Kemudian meresponnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang anak-anak yang tidak merespon ketika nyanyi lagu gembira. Dikatakan di dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan aku umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak bergabung.' Harusnya ketika gembira, mereka juga harus menari. Tetapi ketika bersedih bergabung, mereka juga harus bergabung. Tetapi mereka tidak ikut. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan minum. Mereka berkomentar, ia kerasukan setan. Sementara Mesias ini datang, anak manusia datang, dia juga makan minum. Maka orang itu pun teriak, 'Lihatlah, orang ini pelahap, makan minum. Dia sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tapi dikatakan, Yesus mengatakan, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, oleh buahnya, oleh hasilnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ular saja di India itu kalau dibeli seruling dengan musik, maka ular itu pun akan naik. Ular itu pun akan menari, akan mengikuti irama suling itu. Tetapi Yesus mengumpamakan angkatan orang-orang yang bebal, yang tidak percaya. Dia dikatakan sebagai seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berteriak pada mereka, 'Kami meniup seruling, kamu tidak menari. Kami meniup lagu duka, kamu tidak bergabung.' Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini Yesus ingin menggambarkan bagaimana kepekaan manusia akan gerakan rahmat Tuhan. Ketika Mesias datang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita, untuk berbuat sesuatu bagi mungkin seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, kita tidak bergerak, kita tidak mau. Ketika kita diajak dengan keheranan-keheranan, dengan suatu yang membuat kita kagum atas peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Ketika kita merasakan bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang ini tidak masuk akal, tetapi terjadi, Tuhan memberikan kekuatan dan mukjizatnya, tetapi kita
tidak tergerak sama sekali. Kita diam, kita tidak merespon. Kita sama sekali seperti seonggok daging yang tidak bernyawa, yang maunya hanya ngelumpruk, tidak punya daya. Dan ini yang membuat kita tidak peka akan tawaran kasih Tuhan. Setiap saat Tuhan menawari kita untuk merespon sesuatu. Setiap saat Tuhan menawari kita untuk memberikan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Pada saat saya kemarin pertemuan dengan romo-romo di Henninggria, di Purwokerto, saya sendiri dari Pemalang, dan nginap. Hati saya tidak tenang karena ternyata di Pemalang ada 2 orang yang sakit untuk membutuhkan minyak suci, doa-doa. Saya dan satu romo lagi, Romo Gunarto, sedang berada di Keroya untuk menghadiri ulang tahun paroki Keroya, sekitar 3 jam dari Pemalang. Dan setelah itu paginya kami ada pertemuan dengan romo-romo di Henninggria, yaitu rumah retret milik Keuskupan Purwokerto. Maka ketika saya sedang berada di Keroya, ada WA, WhatsApp yang muncul, yang satu dari suster yang minta, ada satu suster sepuh yang membutuhkan minyak suci. Saya merasa sudah tidak tenang. Jauh, apakah masih bisa bertahan sampai besok? Maka saya ini tergerak seperti itu untuk mendoakan. Terus ada bruder Chris yang kerja di pastoral Rumah Sakit Santa Maria. Beliau juga mem-WA, ada pasien yang butuh didoakan, di minyak suci, di ICU. Saya juga merasa tidak tenang karena jauh, bahkan merasa tidak bisa pulang. Tetapi saya juga merasa tergerak untuk mendoakan, walaupun dari jarak jauh. Maka suster dan seorang ibu tadi saya doakan. Paginya saya masih WA ke suster yang dampingi suster sepuh tadi. Gimana kondisinya? Dibawa ke rumah sakit RSUD, tetapi kemudian dibawa pulang karena minta pulang ke Santa Maria, terus dibawa pulang lagi karena sebetulnya mau dirujuk di rumah sakit umum, tetapi akhirnya kembali ke Wisma Sepuh atau jumponya suster-suster PPHK. Lalu kemudian bruder juga saya tanya, sudah membaik pasiennya, bahkan berterima kasih, sudah didoakan. Bruder forward WA dari ibu itu, berterima kasih pada bruder dan juga berterima kasih kepada saya yang mendoakan. Maka begitu sampai di rumah, di Pemalang, di pastoran, saya langsung menghubungi suster untuk mengunjungi suster yang sepuh itu untuk mendoakan dan minyak suci. Dan susternya kebetulan pas panas sekali badannya, dia tidak mau dirawat di rumah sakit. Maka kemudian saya datang untuk meminyak suci, mendoakan. Dan ternyata suster tadi menyambut dengan gembira, dengan bercanda, karena suster itu memang senang bercanda. Dan yang menurut saya kemudian merasakan bagaimana terhibur suster itu ketika saya kunjungi dan saya minyak suci. Saudara-saudari yang terkasih, dorongan dari Tuhan itu akan membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, membuat kita merasakan untuk mengikuti. Kalau Tuhan mengajak kita bersyukur, kita pun harus menari dengan irama Tuhan. Kalau Tuhan mengajak kita untuk berduka, untuk berjuang, kita juga harus berduka cita, harus berjuang dengan semangat tanpa pantang menyerah. Dan ini yang merasakan bahwa kita akan mempunyai semacam pancaran dari undangan Tuhan itu, dari magnet atau ajakan Tuhan, kita bisa menangkapnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pelan-pelan kita perlu belajar untuk menyelaraskan arus jiwa kita dengan arus jiwa Tuhan. Masih jauh kita semua, saya juga masih jauh. Tetapi ketika dipelajari pelan-pelan dengan rendah hati, belajar rendah hati, dipelajari pelan-pelan
dengan mengutamakan kehendak Tuhan, mengesampingkan kehendak kita, maka pelan-pelan kita akan menemukan ajakan-ajakan Tuhan untuk bersyukur dan bergembira. Ajakan-ajakan Tuhan di lain tempat untuk berjuang dalam segala penderitaan, penuh harapan di dalam segala beban. Ajakan-ajakan Tuhan untuk selalu setia di dalam setiap perjuangan dan kesulitan hidup kita. Maka harapan Tuhan yang akan menjadi pegangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika anak-anak itu meniupkan seruling, kita akan mengatakan, ya aku ikut menari. Ketika anak-anak itu mengatakan kidung duka, ya aku sekarang mulai untuk ikut berduka di dalam setiap kesulitan. Entah tetangga saya, entah teman saya, sahabat saya, merenungkan Yesus yang sedang disalib, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan